Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan gangguan Kamtibmas minggu ke-10 di tahun 2021. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas minggu ke-9 dibandingkan ke minggu ke-10 terjadi penurunan, di mana data minggu ke-9 sebanyak 5.294 kejadian, sedangkan minggu ke-10 4.746 kejadian, sehingga mengalami penurunan sebanyak 548% atau 10,36%. Bila dilihat dari data tren Kamtibmas ini, kami sampaikan yang pertama, kejahatan konvensional minggu ke-9 4.430 kejadian, minggu ke-10 3.935 kejadian, sehingga mengalami penurunan sebanyak 495 kejadian atau 11,17%. Yang kedua, kejahatan transnasional minggu ke-9 sebanyak 799 kejadian, sedangkan minggu ke-10 sebanyak 733 kejadian, atau mengalami penurunan 66 kejadian atau 8,26%. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan terhadap kekayaan negara. Minggu ke-9 sebanyak 65 kejadian, minggu ke-10 77 kejadian, sehingga terjadi kenaikan 12 kejadian atau 18,46%. Yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi. Minggu ke-9 tidak ada kejadian, sedangkan minggu ke-10 satu kejadian, sehingga terjadi kenaikan satu kejadian. Pada minggu ke-10 yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, yang pertama, kasus narkotika sebanyak 709 kejadian. Yang kedua, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 502 kejadian. Yang ketiga, kasus penggelapan sebanyak 340 kejadian. Kemudian yang keempat, kasus curanmor R2 sebanyak 176 kejadian. Dan yang kelima, kasus pencurian dan kekerasan atau curas sebanyak 77 kejadian. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan data kecelakaan lalu lintas periode 8 sampai dengan 14 Maret 2021. Berdasarkan data laka lantas yang dihimpun oleh Korlantas Polri, jumlah angka laka lantas dari tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2021 jumlahnya adalah 1.156 kejadian, dengan angka meninggal dunia sebanyak 225 orang, luka berat 167 orang, luka ringan 1.309 orang. Adapun kerugian material sebanyak 2.431.685.000 rupiah.
Adapun Polda yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas tertinggi, yang pertama adalah Polda Jawa Timur dengan angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 276 kejadian, meninggal dunia 33 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 356 orang, dan kerugian material 549 juta rupiah. Kemudian yang kedua, Polda Jawa Tengah. Jumlah angka laka lantas sebanyak 261 kejadian. Kemudian meninggal dunia 36 orang, luka berat 2, luka ringan sebanyak 280 orang, dengan kerugian material sebanyak 155.550.000 rupiah. Yang ketiga, Polda Jabar. Kejadiannya ada 84 kejadian, meninggal dunia 50 orang, luka berat 23, luka ringan 103, dan kerugian material 184 juta rupiah. Yang keempat adalah Polda DIY dengan angka laka lantas sebanyak 61 kejadian, meninggal dunia 2 orang, luka berat 1, luka ringan 80 orang, dengan kerugian material sebanyak 35 juta rupiah. Yang kelima, Polda Sumatera Utara, angka laka lantasnya 59 kejadian, meninggal dunia 11 orang, luka berat 12 orang, luka ringan 66 orang, dan kerugian material sebanyak 156.835.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan kembali ya terkait dengan konten WhatsApp yang merupakan area privat atau area pribadi. Polri akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan konten WA yang berisi dugaan tindak pidana apabila Polri menerima laporan dari masyarakat. Saya ulangi, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat dalam bentuk laporan screenshot atau tangkapan layar dari salah satu anggota grup yang melaporkan akun yang memposting ujaran kebencian SARA. Perlu dipahami, platform media WhatsApp atau WA merupakan area privat atau ranah pribadi, dan virtual police tidak masuk ke ranah tersebut. Saya ulangi, virtual police tidak masuk ke ranah tersebut. Artinya, sekali lagi, bahwa virtual police hanya melakukan teguran setelah menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Misalnya, di grup WA ada ujaran kebencian atau postingan, kemudian salah satu anggota grup melakukan screenshot, kemudian melaporkan kepada polisi. Bisa laporan melalui virtual police ataupun laporan langsung kepada kantor polisi yang terdekat. Tentunya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Polri. Sehingga setelah saya sampaikan ini, jangan sampai ada anggapan bahwa WA Group merupakan tujuan dari patroli siber atau virtual police. Sekali lagi, namun perlu bijak ya masyarakat dalam melakukan media sosial, dalam melakukan
menggunakan media sosial harus bijak sehingga menimbulkan atau memunculkan ruang digital yang sehat, bersih, dan produktif. Saya kira jelas menyangkut konten WhatsApp. Kemudian terkait dengan pertanyaan beberapa wartawan, sampai saat ini sudah ada atau belum masyarakat yang menjadi terlapor, ya. Jadi menjadi terlapor dikarenakan masyarakat diperingatkan. Kami sampaikan saat ini kasus-kasus tersebut sepanjang ini sudah dilakukan peringatan pertama dan peringatan kedua, kemudian setelah dilakukan peneguran, mereka rata-rata menghapus postingan tersebut. Kemudian yang kelima terkait dengan pelaporan dugaan penipuan yang melibatkan PT Sinarmas, bahwa benar telah diterima laporan polisi dengan nomor LP 0165 3 Romawi tahun 2021 _ Bareskrim pada tanggal 10 Maret 2021 terkait dugaan penipuan, penggelapan, pemalsuan surat, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan komisaris utama atas nama IW dan direktur utama atas nama KC PT Sinarmas dengan pelapor atas nama Andri Cahyadi. Atas laporan tersebut, korban atau pelapor merasa dirugikan sebesar 15 triliun. Saya ulangi, 15 triliun. Saat ini laporan tersebut sedang dikaji dan rencananya besok hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 akan dilakukan gelar perkara awal dengan menghadirkan pelapor. Jadi update berikutnya akan kami sampaikan besok setelah gelar perkara awal. Berikut yang keenam terkait dengan kasus PT Boswa Korporindo. Seperti telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka SA, yaitu pemanggilan pertama. Penyidik sudah melayangkan surat panggilan untuk hadir pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, namun TSK tidak hadir dengan alasan berada di luar kota. Selanjutnya, penyidik sudah melayangkan panggilan kedua. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum mengkonfirmasinya kepada penyidik. Pemeriksaan atau panggilan dijadwalkan besok hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Tentu agendanya pendalaman terkait dugaan tidak melaksanakan surat perintah dari OJK. Mungkin itu saja yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Salam sehat. Ya. Pak. Oh, dari sana dulu ya. Pelan-pelan. Dua pertanyaan, Pak. Satu yang terkait kasus Sinarmas, Pak. Ini kan kemarin pelaporannya belum lama ya, Pak ya. Terus sebenarnya para pihak ini sudah dipanggil belum sih, Pak, terlapor dan pelapor untuk diklarifikasi keterangannya? Tiba-tiba langsung mau expose besok ini untuk naik ke tahap penyidikan mungkin ya, Pak ya. Terus yang kedua, pertanyaan soal Boswa Korporindo, Pak.
Nah, ini kan tersangka ini punya hak sebenarnya di KUHP itu 2 kali Pak. Panggilan ketiga mangkir lagi berarti bisa dijemput paksa. Nah, terus apakah dari Barreskrim sendiri sudah mengajukan nama tersangka ke imigrasi untuk dilakukan upaya pencegahan Pak agar tidak kabur? Ya, udah ya. Satu-satu dulu. Jadi saya sampaikan tadi untuk kasus Sinarmas itu tanggal 10 Maret laporan polisinya. Ya. Ya. Yang ini mana? Saya ulangi ya, laporan polisi pada tanggal 10 Maret 2021. Kemudian belum ada rencana kepenyidikan, ya. Yang ada adalah gelar awal dengan menghadirkan pelapor. Jadi saya belum menyampaikan tahap kepenyidikan. Ini baru gelar perkara awal. Yang saya sampaikan tadi baru adanya laporan polisi yang diterima oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus dugaan penipuan, penggelapan, pemalsuan surat dan TPPU yang dilaporkan oleh saudara Andri Cahyadi. Ya, itu menurut laporan korban atau pelapor. Yang bersangkutan atau korban atau pelapor merasa dirugikan senilai 15 triliun. Jadi ini bukan hasil penyidikan. Ini laporan daripada pelapor. Nah, selanjutnya penyidik baru besok tanggal 18 Maret 2021 melakukan gelar perkara awal. Ya. Pak, kalau gelar perkara awal ini apakah terlapor juga akan dipanggil Pak? Belum. Ya. Jadi jangan buru-buru, ya, pelan-pelan. Oke. Kemudian yang kedua, Boswa. Tadi Boswa apa yang ditanyakan? Itu Pak, upaya panggil paksa kalau ya, lagi. Tentu ini adalah prosedur. Kita tetap bertindak berdasarkan KUHP. Ya, kita lakukan pemanggilan pertama. Pada saat pemanggilan pertama melalui kuasa hukumnya telah disampaikan bahwa TSK SA tidak bisa hadir karena posisinya di luar kota. Selanjutnya penyidik melayangkan panggilan kedua untuk hadir besok. Ya, jelas ya. Jadi ini masih pemanggilan. Jadi masih ada respon atau kooperatif daripada kuasa hukum dengan menyampaikan bahwa kliennya saudara SA atau TSKA tidak bisa hadir tapi posisinya di luar kota. Nanti kita tunggu besok ya, karena panggilannya untuk besok. Artinya untuk antisipasi pencegahan agar tersangka ya belum sampai situ ya, kita tunggu. Ini sudah ada respon ya melalui kuasa hukumnya bahwa yang bersangkutan ada di luar kota, jadi tidak hadirnya karena posisinya di luar kota. Nah, maka penyidik melakukan pemanggilan kedua untuk datang besok. Jadi nanti kita lihat besok yang bersangkutan hadir atau tidak. Oke, yang lain? Pak, terkait ini Pak, penghargaan soal pelaporan di media sosial yang akan diberikan oleh Siber Barreskrim Mabes Polri, tanggapannya seperti apa Pak? Apa itu? Penghargaan apa? Penghargaan pelaporan pidana medsos. Ya. Sama satu lagi Pak yang soal kilometer 50 Pak. Yang banyak-banyak, satu aja. 7 saksi Pak. Ya.
Oke. Saya sampaikan ya. Saya udah tanya tadi kepada penyidik di Direktorat Siber mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi yang diberikan kepada Polri itu masih dalam perencanaan ya. Sekali lagi masih dalam perencanaan. Masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima namanya Badge Watch ya. Jadi apakah mekanismenya nanti dari kualitas atau kuantitas masyarakat yang membantu pihak Polri, dalam hal ini Direktorat Siber, dalam memberikan informasi, atau juga misalnya memberikan informasi yang diberikan kepada Direktorat Siber secara langsung. Ini belum final, tapi memang sudah dalam tahap perencanaan. Yang namanya nanti Badge Watch, jadi berupa penghargaan yang akan diberikan oleh Direktorat Siber kepada masyarakat ya. Jadi belum final. Kemudian yang masalah kilometer 50, saya jawab itu masih dalam proses. Nanti bila sudah ada update-nya akan kami sampaikan ya. Pak, izin Pak, masalah persidangan Habib Rizik kemarin Pak lihat kan pada akhirnya ada kerumunan lagi Pak di depan PN Jakarta Timur. Ada himbauan dari Kapolres memang membubarkan diri Pak pada kerumunan, tapi tidak bubar Pak. Rencana awalnya juga jika ada kerumunan akan direpit, tetapi melihat masa cukup banyak akhirnya kesulitan. Mungkin untuk persidangan ke depan khususnya terkait dengan Habib Rizik ini, apakah ada upaya yang lebih maksimal untuk kemudian memastikan kerumunan itu tidak ada? Dan yang kedua, hari Jumat ini kan rencananya ada potensi Habib Rizik dihadirkan Pak di persidangan walaupun memang belum ada keputusan yang final. Apakah ada pengamanan yang lebih ekstra dibandingkan dengan persidangan kemarin? Kalau kemarin kan ada kurang lebih 650 personil. Apakah untuk Jumat nanti ada pengamanan yang lebih ekstra pada di aparat kepolisian? Ya, pada prinsipnya Polri akan terus mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menjadikan kerumunan ya. Kita nanti melalui perkiraan intelijen akan melakukan pengamanan menyesuaikan dengan kondisi ya. Kerumunan itu sejauh mana. Sedapat mungkin kita akan menghindari jumlah kerumunan ya. Ya, nanti kita akan menyesuaikan objek daripada giat pengamanan. Jadi berapa jumlah personil yang diturunkan, kita menyesuaikan dari objek yang akan diamankan. Nanti kita akan menerima masukan-masukan dari jajaran intelijen dulu ya. Kalau upaya untuk melakukan rapid pada kerumunan yang sudah terlanjur terbentuk itu ada tidak Pak? Begini ya, ketika sudah memasuki ranah pengadilan ya, tentunya kita tidak bisa overlap ya. Jadi itu sudah, kita hanya membantu kegiatan dalam sidang di pengadilan ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan langsung di pengadilan negeri. Oke, yang lain? Tadi sini dulu tadi. Mau nanya Michael, apa sudah dijawab? Pak, enggak, mau nanya sedikit sih Pak, lanjutan yang Badge Award tadi Pak. Itu sebenarnya maksudnya program tersebut kan masih direncanakan ya Pak oleh Siber Polri ya Pak. Nah itu sebenarnya, tapi kenapa maksudnya tiba-tiba mencanangkan program tersebut sih Pak? Maksudnya yang diharapkan dari masyarakat itu partisipasinya seperti apa gitu Pak? Apakah memang dengan ada saling lapor itu bisa diharapkan menurunkan angka kejahatan siber atau gimana gitu Pak? Badge Watch ini merupakan penghargaan ya. Jadi masyarakat membantu tugas-tugas Polri, kemudian kita merespon dengan memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang membantu tugas Polri, khususnya tugas-tugas Direktorat Siber. Tadi yang saya sampaikan, pertama, apakah dia memberikan informasi di internet atau di dunia maya, atau memberikan informasi tentang kejahatan yang ada di internet tapi langsung diberikan kepada Polri
ya. Jadi ada dua. Jadi yang diberikan misalnya dia menyampaikan lewat internet, kedua dia langsung. Jadi ini penghargaan, saya ulangi, ini penghargaan dari Direktorat Siber kepada masyarakat yang membantu Polri dalam memberikan informasi kepada Polri, khususnya Direktorat Siber. Ya. Sekali lagi itu masih rencana ya. Oke? Bapak, ini terkait dengan adanya masyarakat yang kemarin diamankan karena diduga menghina wali kota Solo. Itu kan katanya virtual police hanya melakukan edukasi terhadap masyarakat tersebut. Nah terakhir itu Pak Dirsiber bilang bahwa virtual police ini baru ada di Barreskrim. Apakah sekarang sudah ada penempatan di Polda dan Polres, Pak? Jadi saya sebenarnya ini mau saya arahkan ke Kabid Humas Jateng ya. Tapi saya jelaskan ya, tidak ada yang diamankan ya. Saya ulangi, tidak ada yang diamankan di Polresta Solo tersebut. Saya tunggu. Saya bacakan aja apa yang disampaikan oleh Kabid Humas ya. Jadi yang dilakukan oleh virtual police di sana hanya mengingatkan kepada akun tersebut. Ya. Kemudian yang bersangkutan datang ke Polres untuk meminta maaf dan dibuatkan surat pernyataan maaf. Jadi yang bersangkutan itu datang ke Polres untuk meminta maaf dan di Polres membuat surat pernyataan permohonan maaf dan kasus selesai. Itu Mbak ya. Jadi tidak benar kalau yang bersangkutan diamankan. Artinya yang bersangkutan mendatang sendiri ke kantor Polres? Iya, datang sendiri dan yang bersangkutan bermaksud untuk meminta maaf. Gitu. Kooperatif dia. Jadi clear ya, masalah sulung nggak ada masalah itu. Yang lain lagi, yang sama pertanyaan nggak usah diulang lagi. Pak, terkait penangguhan penahanan pasar muamalah Zaim Saidi itu sebenarnya sudah ditolak, diterima atau masih dalam proses sih Pak? Penangguhan penahanan Zaim Saidi. Penangguhan, Iya, soal penangguhan. permohonan penangguhan Iya. masih dalam proses ya. Mungkin belum ada kabar itu. Berarti belum ditolak Pak. Nanti saya tanya dulu. Ya. Besok lah sekalian dijawab ya. Kan sekarang pemerintah lagi bahas RUU ITE Pak ya. Polri sebagai pelaksananya nanti akan memberikan masukan seperti apa terkait pembahasan itu Pak? Pembahasan undang-undang ITE. Nah ini udah sering saya sampaikan ya. Jadi Polri itu adalah pelaksana undang-undang ya, terkait dengan ini wacana dari pemerintah ya. Kemudian yang direspon oleh DPR. Saya sampaikan bahwa Polri selaku alat negara penegak hukum siap mendukung apapun revisi daripada undang-undang ITE tersebut. Ya. Jadi kita hanya melaksanakan dan kita siap mendukung apapun hasil daripada revisi undang-undang ITE tersebut. Ya. Tapi Pak Polri melakukan kajian sendiri nggak Pak untuk memberikan masukan bila diminta nanti dengan oleh tim perumus? Bila diminta, ya sampai sekarang nanti kita lihat kajiannya bagaimana. Tergantung kita. Kalau kita diminta untuk mengkaji, kita akan mengkaji. Ya. Oke? Saya rasa cukup ya. Pak, Ya udah ini terakhir ya. terkait kasus dugaan korupsi Otsus Papua kan pemerintah minta Kasus apa? Otsus Papua. Otsus. Ah, Pemerintah minta Polri terlibat dalam penanganan ini, bagaimana Pak? yang nangani siapa itu? Otsus Papua yang nangani korupsi siapa? Kan ada 3 lembaga yang diminta untuk menangani. Ah, Nah, Pak, salah satunya Polri.
kepolisian itu Pak. Yang nangani siapa sekarang? Nah, bagaimana Pak langkah-langkah nantinya untuk menangani? Ada laporan enggak? Tapi permintaan langsung dari Menko Polhukam Pak. Perintah Menko Polhukam Pak kemarin. Pada prinsipnya kita akan menindaklanjuti kalau adanya laporan-laporan dari masyarakat ya. Kemudian kita akan merespon ya. Gitu. Otsus makanya itu dilaporkan di mana ya. Tentu kalau ada laporan ataupun perintah, Polri akan melakukan penindakan atau melakukan penyelidikan ya. Oke. Pak, bukannya ada tim khusus Pak antara gabungan 3 penegak hukum itu untuk mengusut dugaan korupsi Otsus Papua itu? Tim khusus dari mana? Dari bentukannya Polhukam. Sudah dibentuk. Kita tunggu. Kalau memang ada, kita tunggu laporan dari tim khusus. Pastinya laporan itu kita terima dan kita akan tindak lanjuti ya. Sementara itu dulu ya rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.